Baiklah anak-anak, di sini terdapat media pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini kalian dapat mengklik tanda start ini untuk masuk kepada menu utamanya. Nah, apabila kita klik tombol start tadi, maka akan tampil petunjuk program. Yang pertama itu nanti akan ditampilkan menu utama. Yang kedua itu klik tombol menu utama untuk memilih subbagian pada menu utama. Yang ketiga itu klik tanda panah kanan untuk beralih ke halaman berikutnya, dan panah kiri untuk beralih ke halaman sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada klik tombol exit untuk keluar dari program. Nah, yang pertama itu kan kita mengklik tombol menu utama. Nah, di sini akan ditampilkan profil pengembang, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi dan juga kuis. Yang pertama kita klik profil pengembang, maka dia akan keluar seperti ini. Lalu kita klik ke menu utama lagi untuk melihat kompetensi dasarnya. Ini terdapat kompetensi dasar. Lalu kita klik tombol menu utama lagi untuk beralih ke tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya, dan ke menu utama lagi untuk memasuki materi. Di sini ada materinya, kita dapat mengklik tanda panah kanan untuk ke halaman selanjutnya, dan tanda panah kiri untuk ke halaman sebelumnya. Lalu kita bisa mengklik menu utama lagi untuk kita mengerjakan kuis. Nah, jadi media ini akan Ibu share di grup WA. Silakan anak-anak untuk mempelajarinya ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya puasa hari ini? Puasa, Bu. Alhamdulillah puasa semua ya. Nah, jadi walaupun kita puasa, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada muatan pembelajaran 1 dengan muatan kajian IPA. Nah, di sini Ibu akan menampilkan media pembelajaran kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi ekosistem pada kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengklik tombol start. Jadi anak-anak, pada media pembelajaran ini terdapat petunjuk programnya, yang dimana yang pertama itu nanti akan ditampilkan menu utama, lalu yang kedua itu nanti kalian dapat mengklik tombol menu utama untuk memilih subbagian yang ditampilkan pada menu utama. Yang ketiga, kalian dapat mengklik tanda panah kanan untuk beralih ke halaman berikutnya, serta tanda panah kiri untuk beralih ke halaman sebelumnya. Dan yang terakhir, kalian bisa mengklik tombol exit untuk keluar dari program. Pada menu utama ini akan ditampilkan subbagian yang terdiri dari profil pengembang, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, dan juga kuis. Baik anak-anak, yang pertama kita mengklik tombol profil pengembang terlebih dahulu. Di sini terdapat profil pengembangnya, dapat kalian lihat. Lalu kita kembali lagi ke menu utama untuk langsung kita masuk ke materi pembelajarannya ya anak-anak. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian hidup atau yang disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup yang disebut dengan abiotik. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau disebut juga interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan.
Komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik atau yang disebut sebagai komponen hidup karena terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya, meliputi produsen, konsumen, dan juga pengurai, serta komponen abiotik atau yang disebut sebagai komponen mati karena terdiri dari benda mati yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi yang meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan atau yang disebut suatu proses makan dan dimakan yang terdiri dari beberapa rantai makanan. Kita simak video berikut ini ya anak-anak. Kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan ban, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Ada kambing, ada gajah, makan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada buaya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah atau biasa disebut hewan pemakan. Ada tikus, tumbuh-tumbuhan. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Nah, baiklah anak-anak, tadi kalian telah melihat video pembelajaran. Sekarang kita kuis ya. Baiklah anak-anak, di sini ada kuis mengenai ekosistem dan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Kita mulai ya. Yang pertama, suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut. Ayo coba, siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Ekosistem. Ibu, ekosistem. Ya, baik. Coba kita lihat ya jawabannya, ekosistem. Apakah benar? Ya, jawabannya benar. Tepuk tangan semua. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Komponen yang di dalamnya terdiri dari beberapa makhluk hidup seperti produsen, konsumen, dan pengurai disebut dengan komponen apa? Ayo, komponen apa? Biotik, Ibu. Tadi udah ada di penjelasan materinya. Biotik. Yang lain? Biotik, Ibu. Biotik ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Ya, pintar semua anak ibu. Bersoal berikutnya ya. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar jaring-jaring makanan. Pertanyaannya, konsumen tingkat 2 pada gambar di samping adalah yang mana konsumen tingkat 2-nya? Ayo, apa jawabannya anak-anak? Ular, Ibu. Ular. Yang lain bagaimana? Nah, Ular, Aurel, Bu. apa jawabannya? Ular, Ibu. Ular. Baik, kita lihat ya, apakah jawabannya benar? Ya, jawabannya benar semua. Pintar ya anak ibu.
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu, ayo, pada video tadi udah dijelaskan. Hewan apa aja itu? C, Bu, jawabannya. B. Oke, yang lainnya bagaimana? Ya, Bu. Nak Mulisa apa jawabannya? Jawabannya B, Ibu. B. Yang lain? Ma, Ibu. D atau C? B, Bu. B. Coba kita lihat dulu ya jawabannya. Yang B, ya jawaban B itu kurang tepat. Mari kita coba lagi ya. Tadi Nak Ayu menjawab C. Sekarang kita lihat apakah C benar jawabannya. Ya, jawabannya yang tepat itu adalah C. Tepuk tangan dulu untuk Nak Ayu. Sekarang soal nomor 5, ini soal terakhir ya anak-anak. Berikut ini merupakan hewan yang termasuk dalam golongan, ayo, hewan Karnivora, apa ini? Karnivora. Yang lainnya? Burung elang, Ibu. Burung elang. Burung elang juga. Riza bagaimana Nak Riza jawabannya? Omnivora, Bu. Karnivora. Ya, sekarang kita lihat dulu jawaban Nak Ayu sama Nak Riza ya. Jawabannya karnivora. Mari kita lihat. Ya, benar jawabannya karnivora. Coba kita lihat untuk jawaban D, burung elang. Jawaban Nak Aural dan Nak Nufisa. Jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang benar itu adalah hewan Karnivora, Ibu. Tepuk tangan dulu. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Nak Ayu dan juga Nak Riza. Sini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Kasih, Bu. Ya, baik. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.